Gang itu sempit, lembab, dan hampir tak pernah disinai matahari. Aspalnya retak, bercampur genangan air kotor yang memantulkan cahaya sore dengan warna kusam. Di tempat seperti ini, teriakan bukan hal aneh, ia hanya bagian dari rutinitas kota yang memilih tutup mata. Sulaiman melangkah pelan melewati gang itu. Usianya 25 tahun, tubuhnya kurus dengan bekas luka lama yang tak sepenuhnya sembuh. Bajunya lusuh, langkahnya sedikit pincang, sisa masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. 3 hari lalu, ia keluar dari penjara tanpa sambutan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, bahkan udara bebas pun terasa asing. Kota ini tidak menunggu siapapun untuk bangkit, ia hanya melanjutkan hidup, menggilas yang tertinggal. Saat itulah suara tawa kasar terdengar dari ujung gang. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa orang-orang yang yakin mereka lebih kuat. Sulaiman menghentikan langkahnya ketika melihat seorang gadis terjatuh di aspal, dikepung 5 pria berbadan besar. Gadis itu terlihat asing di tempat ini. Pakaiannya rapi, sepatunya mahal, wajahnya pucat menahan panik. Ia jelas bukan bagian dari dunia gang sempit ini, dan justru karena itu, ia menjadi sasaran. Sulaiman menatap mereka sekilas. Nalurinya berkata untuk terus berjalan. Hidupnya sendiri sudah cukup hancur. Namun, sesuatu di dadanya berdenyut pelan, sebuah tekanan lama yang selama ini ia kunci rapat. Salah satu preman menyadari keberadaan Sulaiman dan tersenyum mengejek. "Mau lewat atau mau ikut campur?" katanya. Yang lain tertawa, yakin satu pria lusuh tidak akan berarti apa-apa. Sulaiman menundukkan kepala, menarik napas pendek. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, jika melangkah maju, tidak ada jalan kembali. Segel lama dalam dirinya mulai retak, membiarkan sesuatu yang telah lama tertidur terbangun. Ketika preman itu mendekat dan mendorong dadanya, Sulaiman akhirnya bergerak. 1 langkah ke samping, 1 hantaman singkat, tubuh besar itu terlempar, menghantam aspal dengan bunyi berat yang membuat tawa lain terhenti seketika. Gang itu mendadak sunyi. 4 preman tersisa menatap Sulaiman dengan wajah berubah, dari meremehkan menjadi ragu. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa pria miskin di hadapan mereka, bukan orang yang seharusnya mereka sentuh. Keheningan di gang itu hanya bertahan 1 tarikan napas. 4 preman yang tersisa saling pandang, bukan karena ragu, tapi karena harga diri mereka tersentak. Bagi mereka, mundur berarti mati pelan di tangan bos mereka sendiri. Salah satu dari mereka berteriak, memancing keberanian palsu. 2 orang maju bersamaan, langkah berat, tangan mengepal. Mereka yakin jumlah akan mengalahkan ketenangan 1 pria miskin. Sulaiman berdiri tanpa kuda-kuda berlebihan. Bahunya rileks, pandangannya kosong seolah tidak memandang siapapun. Namun di balik kulitnya, sesuatu berdenyut pelan, ritme tua yang ia kenal sejak kecil. Serangan datang hampir bersamaan. Sulaiman bergerak menyamping, tubuhnya ringan, seolah tahu kemana pukulan akan mendarat sebelum itu terjadi. 1 siku menghantam, 1 dorongan memutus keseimbangan. 2 tubuh jatuh nyaris bersamaan. 2 preman tersisa mundur setengah langkah. Nafas mereka memburu, mata mereka tak lagi melihat orang miskin, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan, dingin, terukur, dan terlalu yakin. Salah satu mencoba mengambil besi pendek dari pinggangnya. Tangan itu baru terangkat ketika Sulaiman sudah berada di depannya. 1 sentuhan keras di dada membuat udara di paru-parunya menghilang seketika. Preman terakhir nekat menyerang dari belakang. Ia berteriak, berharap suara bisa menggantikan nyali. Sulaiman berputar, menangkis dengan lengan, lalu menjatuhkan lawannya ke tanah tanpa perlu hantaman kedua. Semua terjadi terlalu cepat untuk dipahami. 5 pria dewasa tergeletak di gang sempit itu, beberapa mengerang, lainnya hanya terdiam menatap langit abu-abu di atas mereka. Sulaiman berdiri di tengah kekacauan dengan napas tetap stabil. Tidak ada kepuasan di wajahnya. Hanya rasa lelah yang familiar, rasa yang selalu datang setiap kali segel lama dalam dirinya retak sedikit lebih jauh. Di sudut gang, gadis itu menatapnya dengan mata gemetar. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi satu hal jelas, keroyokan itu seharusnya mengakhiri hidupnya. Namun entah bagaimana, justru mengungkap monster yang salah sasaran. Sulaiman tidak langsung pergi setelah semuanya berakhir. Ia berdiri beberapa detik, memastikan tak ada lagi langkah yang mendekat dari ujung gang. Kota ini suka memberi kejutan kedua, dan biasanya yang kedua lebih mematikan. Gadis itu masih terduduk di tanah,
punggungnya menempel dinding. Tangannya gemetar saat mencoba berdiri. Nafasnya pendek, seolah paru-parunya lupa cara bekerja normal setelah ketakutan barusan. Sulaiman mengulurkan tangan, ragu sejenak, lalu menariknya kembali. Ia tak terbiasa menenangkan siapapun. "Kamu bisa berdiri?" tanyanya singkat, suaranya datar tanpa emosi berlebih. "Aku bisa," jawab gadis itu pelan. Ia bangkit perlahan, lalu menatap Sulaiman lebih lama dari yang seharusnya, seperti mencoba mencocokkan wajah lusuh di depannya dengan kejadian barusan. Ia memperkenalkan diri, "Aurelia Santika." Nama itu terdengar terlalu bersih untuk gang sempit ini. Cara bicaranya tenang, terlatih, seperti orang yang biasa memimpin ruang penuh orang berjas mahal. Baru saat itu Sulaiman menyadari detail kecil yang sebelumnya luput, jam tangan mahal, sepatu kulit berkualitas, dan cara Aurelia menahan panik dengan disiplin. Ia bukan orang biasa, ia adalah perempuan yang hidup di dunia berbeda. Aurelia menatap tubuh-tubuh tergeletak di sekitar mereka. "Mereka akan kembali," katanya lirih. Bukan pertanyaan, melainkan kesimpulan dingin dari seseorang yang paham bagaimana kekuasaan bekerja. Sulaiman mengangguk pelan. Iya, satu kata itu cukup. Ia tahu konsekuensi dari setiap langkah yang barusan ia ambil. 5 preman berarti satu rantai panjang yang akan menyeret namanya ke permukaan. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar, bukan pertanda aman, melainkan peringatan. Aurelia menatap Sulaiman, ragu namun tegas. "Aku berutang nyawa padamu," katanya. Sulaiman berbalik, bersiap pergi sebelum perhatian kota tertuju padanya. Namun ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Mulai sekarang, jangan sendirian." Dan sejak detik itu, hidup Aurelia dan hidup Sulaiman tak akan pernah kembali ke jalurnya semula. Malam turun cepat di kota itu. Sulaiman berjalan sendirian, meninggalkan gang tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena luka, tetapi karena sesuatu di dalam tubuhnya mulai menagih. Ia tiba di sebuah kontrakan sempit di pinggir rel. Lampu redup, dinding lembab, dan suara kereta lewat menjadi pengingat bahwa hidupnya selalu berada di jalur paling bising namun tak terlihat. Sulaiman duduk di lantai, membuka jaket lusuhnya. Di balik kaos tipis, terlihat bekas raja samar di dadanya, bukan tato, melainkan sisa segel lama yang mulai memudar. Ajian Brajamusti bukan ilmu warisan biasa. Kakeknya dulu menyebutnya ilmu sadar, membuka mata, membaca niat lawan, dan mengakhiri pertarungan sebelum dimulai. Ilmu yang hanya bangun saat pemiliknya benar-benar terdesak. Sejak kecil, Sulaiman dilarang menggunakannya. "Kalau kau pakai tanpa kendali," kata kakeknya, "ilmu itu akan mengambil sesuatu darimu." Saat itu Sulaiman tidak paham. Sekarang, ia mulai mengerti. Darah mengalir pelan dari hidungnya. Ia menyekanya dengan punggung tangan, tersenyum tipis. Setiap kali Brajamusti bergerak, tubuhnya membayar lebih mahal, nyeri, pusing, dan kelelahan yang tak wajar. Ia menutup mata, mencoba menenangkan napas. Dalam gelap, ingatan penjara muncul bagaimana ia bertahan tanpa ajian, pura-pura bodoh, menunduk, membiarkan orang lain meremehkannya. Strategi itu menyelamatkan nyawanya. Namun hari ini, ia melanggar prinsipnya sendiri. Bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena ada batas yang tak bisa ia abaikan. Dan Brajamusti tidak pernah menolak panggilan seperti itu. Di sisi lain kota, seseorang menerima laporan. 5 anak buah terkapar di satu gang. Tidak ada pisau, tidak ada senjata api, hanya satu nama yang belum dikenal Sulaiman. Sulaiman membuka mata, menatap langit-langit kontrakan. Ia tahu, setelah malam ini, kota tidak akan membiarkannya tetap menjadi bayangan. Ajian itu sudah bangun, dan ketika Brajamusti bangun, badai selalu menyusul. Di lantai atas sebuah gedung tua dekat pelabuhan, Bram Besi duduk di kursi kayu besar. Tubuhnya kekar, wajahnya dipenuhi bekas luka lama, jejak tahun-tahun ketika kekuasaan masih harus direbut dengan tangan sendiri. Ponsel di tangannya bergetar, laporan masuk satu persatu. 5 anak buahnya tumbang di satu gang. Tidak ada senjata, tidak ada saksi yang berani bicara. Hanya satu kesimpulan yang membuat rahangnya mengeras. "Bukan orang biasa," gumam Bram. Ia mengenal kota ini luar dalam. Kekerasan selalu meninggalkan pola, dan pola malam ini terlalu rapi. Ia memanggil tangan kanannya. "Cari orang ini," katanya sambil melempar foto buram hasil CCTV. Wajah Sulaiman tampak samar, lusuh, menunduk,
hampir tak menarik perhatian. Kalau dia cuma jago berantem, lanjut Bram, dia akan pamer. Tapi kalau dia diam, berarti dia berbahaya. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Perintah menyebar cepat, mata-mata bergerak, anak buah disiagakan di terminal, stasiun, dan gang-gang sempit. Kota yang biasa sibuk kini terasa mengencang, seolah menahan napas. Sementara itu, Sulaiman menjalani hari seperti biasa. Ia membeli nasi bungkus, duduk di pinggir jalan, dan menunduk seperti orang yang tidak ingin terlihat. Namun setiap bayangan terasa terlalu dekat. Aurelia mencoba menghubunginya. Pesan singkat masuk berkali-kali, tawaran bantuan, pengacara, bahkan tempat aman. Sulaiman membaca, lalu mengabaikannya. Ia tahu, keterlibatan lebih jauh hanya akan menyeretnya ke jurang yang sama. Malam itu, sebuah motor berhenti terlalu lama di depan kontrakannya. Tidak ada suara, tidak ada ancaman, hanya tatapan dari balik helm, cukup untuk memastikan perburuan telah dimulai. Sulaiman mematikan lampu, berdiri di kegelapan. Ajian Brajamusti berdenyut pelan, menunggu. Ia tahu satu hal pasti, jika Bram Besi turun tangan, tidak akan ada jalan mundur. Hujan turun tipis malam itu, mengaburkan lampu jalan dan membuat kota tampak kusam. Sulaiman melangkah keluar dari kontrakan, bukan untuk kabur, tetapi untuk memastikan satu hal, ia tidak akan dikepung di tempat sempit. Ia memilih jalur memutar, melewati pasar malam yang hampir tutup. Bau minyak goreng dan asap bercampur udara lembab. Di tempat ramai seperti ini, orang-orang merasa aman. Padahal, justru di sanalah bahaya mudah menyamar. Dua pria mengikutinya dari kejauhan. Langkah mereka rapi, jarak terjaga. Bukan preman biasa. Sulaiman memperlambat langkah, berpura-pura mencari sesuatu di saku, membiarkan mereka merasa unggul. Saat lorong pasar menyempit, satu motor memotong dari depan. Mesin dibiarkan menyala. Ini bukan peringatan, melainkan sinyal. Penyergapan pertama Bram Besi telah dimulai. Sulaiman berhenti di bawah lampu temaram. 3 orang turun, satu memegang besi pendek, 2 lainnya mengepung. Tidak ada teriakan, mereka ingin cepat dan bersih. Serangan datang mendadak, besi diayunkan. Sulaiman menunduk, memutar bahu, dan mendorong siku ke arah perut lawan. Udara keluar dari paru-paru pria itu dalam satu hembusan. 2 lainnya menyerang bergantian. Sulaiman bergerak hemat, 1 langkah, 1 balasan. Ia menggunakan dinding, motor, dan sudut lorong sebagai penutup, memecah koordinasi mereka. Dalam waktu singkat, ketiganya tergeletak. Tidak ada yang patah parah, tapi cukup untuk menyampaikan pesan. Sulaiman berdiri terengah, rasa panas menjalar dari dada ke kepala. Dari kejauhan, seseorang merekam dengan ponsel, lalu menghilang. Bram Besi tidak butuh kemenangan kecil. Ia butuh data, dan malam ini, ia mendapatkannya. Sulaiman menyadari satu hal pahit, ini baru pembuka. Ia menatap hujan yang semakin deras, merasakan Brajamusti bergerak lebih aktif dari sebelumnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus memilih, terus menghindar atau mengakhiri semuanya. Sulaiman menyadari satu hal pahit setelah penyergapan malam itu, menghindar tidak lagi cukup. Kota ini sudah mencium jejaknya, dan Bram Besi bukan tipe orang yang berhenti setelah percobaan pertama gagal. Pagi berikutnya, ponsel murahnya kembali bergetar. Nama Aurelia muncul di layar. Kali ini bukan pesan singkat, melainkan panggilan yang tak berhenti. Sulaiman menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangkatnya. "Aku tahu mereka mencarimu," kata Aurelia tanpa basa-basi. Suaranya tegas, tapi ada ketakutan yang disembunyikan rapi. "Aku punya tempat aman, setidaknya, lebih aman dari jalanan." Sulaiman ingin menolak, selalu begitu. Namun bayangan kamera ponsel di pasar malam, dan tatapan dari balik helm, membuatnya berpikir ulang. Ini bukan lagi soal dirinya sendiri. Gedung parkir bawah tanah menjadi tempat pertemuan mereka. Aurelia datang dengan mobil hitam, pengamanan minimal. Ia sengaja tak membawa banyak orang, tidak ingin perhatian lebih. Di dalam mobil, dunia mereka bertabrakan. Sulaiman dengan luka dan keheningan. Aurelia dengan jas rapi dan keputusan cepat. 2 orang dari dunia berbeda, disatukan oleh satu gang sempit dan 5 preman. "Aku tidak butuh diselamatkan," kata Sulaiman dingin. "Kalau kau dekat denganku, kau jadi target." Aurelia menatapnya lurus. "Aku sudah jadi target sejak hari itu." Mobil bergerak menuju rumah aman di pinggir kota. Sepanjang jalan,
Sulaiman merasakan Brajamusti berdenyut tak tenang. Ajian itu seperti tahu, bahaya besar sedang mendekat. Dari kejauhan, sepasang mata mengawasi lampu belakang mobil hingga menghilang. Bram Besi menerima laporan lokasi baru. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bagus, gumamnya. Sekarang aku tahu di mana harus mengetuk. Saat pintu rumah aman tertutup, Aurelia mengira mereka akhirnya bernapas lega. Namun Sulaiman berdiri kaku, menatap jendela gelap. Ia tahu satu hal, tempat aman hanyalah ilusi, jika badai sudah memilih arah. Setelah penyergapan di pasar malam, Sulaiman tidak kembali ke kontrakan. Nalurinya mengatakan tempat itu sudah mati. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan kota mengalir di sekelilingnya seperti sungai yang siap menelan siapa saja yang lengah. Ponselnya bergetar lagi. Nama Aurelia muncul. Kali ini Sulaiman tidak langsung menutupnya. Ia tahu, semakin lama ia menghindar, semakin besar bahaya yang akan menempel pada perempuan itu. Aku tahu mereka mengejarmu, suara Aurelia terdengar tenang, tapi ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Aku punya jaringan keamanan, rumah aman, setidaknya kita bisa bernapas sebentar. Sulaiman terdiam, ia membenci kata aman. Dalam hidupnya, kata itu selalu berumur pendek. Namun malam sebelumnya membuktikan satu hal, Bram Besi tidak bermain setengah-setengah. Mereka bertemu di pinggir kota, di bawah lampu jalan yang berkedip. Aurelia keluar dari mobil dengan jas sederhana, tidak seperti CEO pada umumnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak lelah. Kalau kau tetap dekat denganku, kata Sulaiman dingin, mereka akan menjadikanmu umpan. Aurelia menatapnya tanpa gentar. Aku sudah hampir mati sekali. Aku tidak mau lari selamanya. Mobil melaju menuju sebuah rumah 2 lantai tersembunyi di balik pepohonan. Sistem keamanan aktif, pagar tertutup rapat. Di mata Aurelia, tempat itu cukup. Di mata Sulaiman, itu hanya kandang yang rapi. Malam semakin larut. Aurelia mencoba tidur, tapi Sulaiman tetap terjaga. Brajamusti berdenyut tidak wajar, seperti memperingatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar anak buah preman. Di sisi lain kota, Bram Besi menerima laporan baru. Lokasi terakhir Sulaiman, rumah aman. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mulai peduli, katanya. Dan itu kelemahannya. Sulaiman berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan luar. Ia sadar, sejak menerima tawaran perlindungan itu, perang ini berubah bentuk. Bukan lagi soal bertahan hidup sendirian, melainkan soal siapa yang akan dikorbankan lebih dulu. Hujan turun deras ketika malam mencapai puncaknya. Rumah 2 lantai itu tampak tenang dari luar, namun ketenangan itu terasa palsu. Bagi Sulaiman, udara di sekitarnya terlalu berat, seperti jeda sebelum benturan besar. Alarm sensor perimeter berbunyi pelan di layar pengawas. Sulaiman melihatnya lebih dulu daripada siapapun. Garis merah bergerak di sudut layar, seseorang telah melintasi batas. Ia membangunkan Aurelia tanpa suara panik. Bangun, pakai jaket, jangan bertanya, katanya singkat. Wajah Aurelia pucat, namun ia menurut. Ia tahu nada seperti itu tidak untuk diperdebatkan. Lampu luar mati satu persatu. Bukan rusak, diputus. Gerakan rapi, terencana. Bram Besi mengirim orang-orang yang tahu cara bekerja tanpa suara. Pintu samping dihantam. Tidak langsung jebol, tapi cukup untuk menguji. Sulaiman berdiri di antara pintu dan Aurelia. Brajamusti berdenyut kuat, membuat telinganya berdengung. 2 orang masuk lebih dulu. Sulaiman bergerak cepat. 1 dorongan, 1 kuncian. Tubuh lawan jatuh sebelum sempat berteriak. Yang kedua mencoba mundur, tapi lantai licin oleh hujan, ia terpeleset dan tak bangkit lagi. Suara langkah semakin banyak. Dari depan, dari samping. Ini bukan penyergapan kecil, ini pengepungan. Sulaiman menyadari, bertahan di sini berarti mengundang kehancuran total. Ada terowongan servis di belakang, kata Aurelia, suaranya bergetar tapi tegas. Sulaiman menggeleng. Kalau kita kabur bersama, mereka akan mengejar tanpa henti. Ia menatap Aurelia dalam-dalam. Kau harus pergi sekarang. Aurelia hendak membantah, namun dentuman keras dari depan membuatnya terdiam. Ini bukan waktu untuk berdebat. Saat Aurelia berlari menuju pintu belakang, Sulaiman berbalik menghadap pintu utama. Ia menarik napas panjang, membiarkan Brajamusti mengalir lebih bebas dari sebelumnya. Jika ini harus jadi malam terakhirnya berdiri, maka tidak satu pun dari mereka akan melangkah lewat tanpa membayar. Pintu utama akhirnya roboh.
Kayu dan engsel terlepas dengan bunyi berat yang memantul di ruang tamu. Asap tipis masuk bersama bayangan-bayangan yang bergerak rapi, terlatih, dan tanpa emosi. Sulaiman berdiri sendirian di tengah ruangan. Nafasnya stabil, tapi dadanya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Brajamusti tidak lagi berdenyut pelan, ia mengalir, menuntut dilepaskan sepenuhnya. Anak buah Bram menyerang bergelombang. Sulaiman bergerak tanpa ragu. Setiap langkah mematahkan ritme lawan. Setiap sentuhan menghentikan niat. Tubuh-tubuh jatuh, bukan karena amarah, tapi karena perhitungan. Ketika lantai dipenuhi erangan, sosok besar muncul dari balik pintu, Bram besi. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Akhirnya, katanya, suaranya berat. Aku penasaran siapa yang berani membuatku bergerak. Mereka saling menilai dalam diam. Dua dunia bertemu, kekuasaan yang dibangun perlahan, dan warisan yang disembunyikan bertahun-tahun. Bram melangkah maju, yakin pengalaman lebih berat dari legenda. Benturan pertama mengguncang ruangan. Bram kuat, terlatih, dan tidak ceroboh. Pukulan demi pukulan saling ditukar. Sulaiman merasakan tulangnya bergetar, sementara Brajamusti mendorongnya melampaui batas aman. Bram tersenyum meski terhuyung. Ilmu lama, katanya, tapi semua ilmu punya akhir. Ia menyerang lebih brutal, memaksa Sulaiman membuka segel terakhir. Saat segel itu terbuka, waktu terasa melambat. Sulaiman melihat celah yang tak terlihat orang lain. Satu langkah, satu hentakan tepat di dada Bram, bukan mematikan, tapi menghentikan segalanya. Bram besi jatuh berlutut, napasnya terputus-putus. Kekuasaan yang ia bangun runtuh dalam satu momen hening. Ia menatap Sulaiman, bukan dengan benci, melainkan pengakuan. Sulaiman mundur terhuyung. Brajamusti padam seketika, meninggalkan kehampaan dan rasa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu pertarungan ini dimenangkan. Namun harganya belum selesai ditagih. Fajar menyusup perlahan melalui celah jendela yang pecah. Rumah itu hening, bukan karena aman, tetapi karena semua suara telah habis. Asap tipis menggantung, menyisakan bau hujan dan kayu basah. Sulaiman terbangun di lantai, tubuhnya terasa asing. Setiap napas berat, seperti membawa beban yang tidak lagi punya nama. Brajamusti tidak berdenyut, tidak menjawab. Ilmu itu pergi tanpa pamit. Langkah kaki mendekat. Polisi, sirene memecah pagi. Untuk pertama kalinya, Sulaiman tidak merasa perlu bersembunyi. Ia duduk diam, membiarkan cahaya menyentuh wajahnya. Bram besi dibawa pergi dengan tandu. Hidup, tapi kosong. Kekuasaan yang dulu membuat kota tunduk kini lenyap, tak bersuara. Rantai panjang yang ia pegang akhirnya terlepas. Aurelia kembali dengan wajah pucat. Matanya berkaca-kaca saat melihat Sulaiman. Kau, katanya terhenti. Tidak ada kata yang cukup untuk menutup jarak antara terima kasih dan kehilangan. Aku baik-baik saja, jawab Sulaiman pelan. Sebuah kebohongan kecil yang perlu diucapkan. Ia tahu, tanpa Brajamusti, hidupnya akan lebih berat dan lebih jujur. Beberapa hari kemudian, kota mulai bergerak lagi. Gang-gang kembali ramai. Nama Sulaiman tidak pernah masuk berita. Ia memang tidak pernah mencari sorotan. Aurelia menawarkan banyak hal: uang, pekerjaan, perlindungan. Sulaiman menolak dengan senyum tipis. Ada hal yang harus selesai tanpa hutang, katanya. Ia berjalan menyusuri gang yang dulu mengubah segalanya. Kini lebih bersih, lebih terang. Orang-orang lewat tanpa tahu bahwa tempat itu pernah menjadi saksi pertempuran yang mengubah nasib kota. Sulaiman melangkah pergi, kembali menjadi pria biasa di mata dunia. Namun bagi mereka yang tahu, ia adalah pengingat sunyi bahwa kekuatan sejati tidak pernah meminta diakui, ia hanya lewat, menyelesaikan, lalu pulang. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi,
memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.